Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Arah Angin. Dan ini adalah segmen terakhir, kita melihat seperti apa tentunya ke depannya industri dari garment dan tekstil ini terus berkembang di Indonesia. Dan Bu Dewi mungkin punya jawabannya. Bagaimana sih Bu sebenarnya langkah strategi yang harus terus dijaga untuk bisa survive dari gempuran thrifting, dari impor Cina dan negara lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan UMKM? Teori pertama adalah teori cabai tadi. Oke. Harus tetap dijaga kepedesannya. Jangan sampai dia akhirnya setelah minum mereda lagi. Jadi kita tetap harus on fire menjaga segala sesuatunya untuk tadi yang diagendakan 15 tahun ke depan. Menarik yang Bapak sampaikan bahwa seharusnya Indonesia itu tidak kalah dengan Vietnam, ya kan, berkenaan dengan ekspor. Tapi bagaimana mau ekspor, jualan di dalam negeri aja sudah tidak ada peminatnya, ya kan? Come on Pak, ya kan? Bagaimana mau ekspor, habis energinya untuk bertempur dengan thrifting. Kemudian bonus demografi, Indonesia itu adalah negara keempat terbesar penduduknya. Nah itu sendiri sebetulnya dijadikan peluang untuk jualan di dalam negeri saja. Itu sudah habis. Jangan dibandingkan dengan yang kecil-kecil itu. Kita kalau misalnya produk lokal kita terserap oleh masyarakat Indonesia sudah kaya raya semua UMKM-nya, ya kan? Nggak perlu ekspor-ekspor. Nah tapi kadang-kadang pelaku UMKM itu suka seneng aja kalau ekspor, kayaknya gaya gitu. Padahal sebetulnya orientasinya nggak usah ke situ. Orientasinya adalah pemenuhan barang-barang lokal diserap di masyarakat Indonesia sendiri. Ya dong, perbandingannya juga nggak apple to apple. Kalau kita misalnya mau kirim ke mana tadi? Ke mana gitu. Di Indonesia sendiri sudah begitu banyak yang akan menyerap. Hanya saja itu tadi, barangnya ada, harganya harus berdaya saing, ya kan, sehingga akhirnya bisa diserap secara maksimum oleh masyarakat. Jadi itu tadi, menjaga kepedesan supaya tidak hilang. Tapi lalu apa Bu, mungkin yang harus terus dijaga ya, agar barang-barang ini, tekstil ini bisa diserap dari masyarakat Indonesia. Mungkin apa harapan Bu Dewi ke depannya buat pemerintah? Kita seharusnya sudah sepakat bahwa thrifting ini kenapa jadi rame? Karena bukan cuma ngomongin masalah fiskal, tapi dia merusak ekosistem. Dari tekstil sampai ke hilirnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengembalikan ekosistem ini menjadi sehat. Hidupkan kembali, ya kan, dibuka peluang-peluang, dikurangi yang tidak perlu import, ya kan, ya dong, import dikurangi, insentif-insentif ditumbuhkan, ya kan, akhirnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat daya belinya harus bagus, karena kalau misalnya semuanya udah dibikin ekosistemnya, nggak ada yang beli juga percuma, ya kan. Pada akhirnya adalah siapa yang akan menyerap barang ini, ya kan. Oleh karenanya ekosistem dibuat, kemudian alhamdulillah kan katanya Pak Purwabaya udah mau mulai supaya bergeliat semua lini masyarakat, termasuk daya belinya, itu urusan bagian keuangan lah. Cuman kalau misalnya betul itu bisa dihidupkan, otomatis bagus sebagai produsen dan konsumennya juga bisa membeli. Selama ini bertahannya gimana sih UMKM Bu? Sekarang jadi beralih ke pedagang thrifting sampai jadi sejuta kan, makanya pertanyaannya adalah jadi berubah gitu ya. Itu sangat menyedihkan Mas, terus terang sangat menyedihkan. Orang-orang kreatif hanya gara-gara kurang kesempatan, sedihlah kita ya. Jadi akhirnya dia beralih. Jadi bertahannya itu adalah tidak lagi menjadi penjual tekstil, tapi beralih menjadi pelaku thrifting ya? Ya. Nah sekarang kan pertanyaannya bagaimana supaya mereka kembali kepada jalur yang benar? Ya itu, hilangkan barangnya dan kembalikan barang. Karena yang namanya penjual itu yang penting itu ada barang yang dijual. Iya betul. Kalau nggak ada barang apa yang mau dijual? Ya, mau dijual. Nah sekarang kan katanya karena ada kebijakan ini, si cabenya itu pedas, jadi akhirnya banyak yang tengkurap. Akhirnya kan barang naik. Itu benar-benar teori supply dan demand. Pada saat barang banyak, harga dia boleh atur sedemikian rupa. Pada saat sekarang nengkurap semua, kan akhirnya semua jadi disesuaikan. Begitu juga dengan produk lokal. Kalau semuanya diatur sedemikian rupa dari hulu ke hilir, insya Allah endingnya adalah sesuatu yang sifatnya lebih
bisa bersaing harganya. Baik, Mas Nailul gimana? Kalau Mas Nailul melihat ini thrifting impor yang harus tentunya dicegat, saya nggak tahu ini gimana, apakah ada sesuatu gitu kan? Tapi kalau dari impor legal sendiri kan emang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Bagaimana UMKM kita harus terus berjuang menghadapi ini? Perputaran ekonomi juga ada di situ. Tentunya kan tantangan yang cukup besar. Ya, yang pertama memang kita harus lihat dari dua hal ya Mas ya, bahwa pelaku UMKM kita, Bu Dewi sudah pasti paham lah, itu memang harus diberikan insentif, gitu kan. Tapi juga satu sisi juga harus diberikan juga perlindungan. Nah kadang ini yang jadi masalah adalah perlindungan ini yang kurang. Perlindungan dalam artian bahwa dari gempuran barang-barang impor ini yang memang masih terjadi lah. Kalau kita lihat barang baik itu thrifting ataupun yang memang baru, itu memang boleh kita bilang merusak harga di pasaran gitu kan. Yeah. Kalau kita lihat sebenarnya Mas, memang satu sisi ya kita harus juga mendorong juga UMKM kita bisa lebih efisien. Efisien dalam hal untuk menciptakan produk tentu harus bisa bersaing di kualitas dan juga di harga. Nah, yang menurut saya di Cina itu juga kalau kita lihat pemerintah sana itu memberikan insentif untuk ekspor. Karena apa? Karena mereka kan sudah mengalami excess supply. Artinya mereka supply-nya itu besar. Supply besar tapi satu sisi permintaan dalam negeri mereka nggak mencukupi. Artinya barang itu harus dikeluarin nih. Yeah. Kan? Nah ketika dikeluarin itu mereka memberikan insentif di situ. Nah sering kali saya bilang, dulu saya juga di Kemenko Perekonomian, itu juga seringkali itu pasti akan ada potensi anti-dumping. Okay. Nah, kita wajib memberikan perlindungan ketika memang ada anti-dumping, perdagangan tidak sehat yang dilakukan oleh negara lain, itu kita wajib. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah kita, meskipun udah ada FTA, tapi kita tetap bisa mengenakan bea masuk anti-dumping untuk barang-barang yang memang sengaja dilakukan dumping oleh negara asal. Nah yang kedua adalah safeguard. Safeguard ini untuk barang-barang tertentu itu juga bisa. BMAP saya lupa, untuk barang-barang khusus itu bisa dilakukan ada tambahan tarif. Kemudian juga ada lartas-lartas yang saya rasa itu juga harus dilakukan untuk melindungi produk tekstil kita. Nah ini yang sebenarnya dalam hal perlindungan. Dan perlindungan tentu kita bisa banyak. Dan jangan lupa Indonesia sendiri itu kalau kita lihat merupakan negara yang minim untuk melakukan restriksi impor. Kita kalau kita bandingkan dengan Amerika, meskipun Amerika itu negara yang tadi ya sangat terbuka, tapi mereka memberikan banyak larangan. Dalam artian bukan tarif ya, tapi larangan terhadap barang-barang tertentu. Itu banyak. Cina juga sama. Tapi kita tidak. Kita sangat luas banget gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, yang kedua juga dari sisi dalam negeri, pelaku UMKM dan juga pelaku industri itu juga pasti akan sangat berharap terhadap daya beli. Makanya daya beli ini yang menurut saya harusnya diselesaikan juga di dalam negeri, bahwa dalam negeri daya beli dikuatkan, permintaan muncul dari dalam negeri, sehingga ketika industri dalam negeri kita bangkit, kita punya kekuatan untuk membeli itu. Kalau misalkan daya beli masih lemah, ya sama aja. Baik. Saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, gimana Pak? Ada yang mau ditanggapi? Bagaimana kita harus tetap survive ini? Pertama, sebagai fondasi adalah bagaimana memberhentikan thrifting itu dengan memproses barang rampasan itu menjadi barang kain perca yang diproses menjadi serat kembali. Yaitu adalah tahap ke-1. Tahap kedua, tadi saya sampaikan, kita harus memiliki sensus industri supaya kita landscape-nya jelas, mau kemana industri ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana harmonisasi yang tadi disampaikan BNPT. BNPT itu kita mengenakan safeguard hampir di semua sektor di tekstil ini, baik dari pembuat serat, fiber makers maupun spinning, benang, kain, dan garment. Tentu ini semuanya berbeda-beda angkanya. Sehingga tidak sinkron, di mana katakanlah misalnya BNPT, penerapan BNPT untuk benang atau untuk serat katakanlah lebih tinggi dibandingkan dengan benang, yang tentu
orang akan memilih import benang daripada menggunakan benang dalam negeri karena benefit seratnya lebih tinggi, ya. Atau misalnya benefit benangnya lebih tinggi, kainnya lebih rendah, ya tentu orang akan lebih import kainnya aja daripada beli benang dari dalam negeri. Nah ini harus diharmonisasi semuanya, harus turunnya seperti piramid begitu, dari hulu ke hilir. Nah ini kalau memang masih tetap mau diberlakukan, tentu ini adalah suatu hal yang diberlakukan sangat perlu untuk melindungi industri kita. Tergantung tadi strategi dari pemerintah setelah disensus ini apa yang harus dilakukan, diantaranya adalah hal-hal yang demikian. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita secara agresif ya mengundang para investor untuk menaikkan ekspor kita ke EU maupun ke Kanada, karena tidak mungkin dilakukan oleh pelaku dalam negeri semua. Baik, terkait dari penjual bahan tekstil itu sendiri yang ada yang mengeluhkan juga Pak, katanya nanti kalau ditutup ini diberantas ini kami gimana? Nah, itu gimana tanggapannya? Kita barang sih pasti ada dari dalam negeri. Kalau memang itu ditutup pasti barang pasti ada, walaupun nanti bagaimana menyesuaikan harganya, ya. Karena itu permainan seperti ini biasanya masalah harga itu masalah utama. Misalnya kalau dari thrifting itu harganya sangat murah, kemudian katakanlah misalnya 10.000, kita mungkin 15.000, artinya bagaimana pasar menyesuaikan. Karena itu memerlukan waktu. Penyesuaian itu selalu memakan waktu. Tapi yang penting barangnya kita siapkan ada semua di dalam negeri. Yang penting harga tadi bisa bersaing, barang ada. Nah, harga bisa bersaing tentu nanti ada insentif tadi yang diperlukan oleh pemerintah, misalnya listrik dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi diskon 50%, karena kan perubahan mati semua, ya. Yang jalan cuma pabrik. Artinya pabrik makin terpikir supaya makin besar atau jalannya makin cepat di malam hari. Jadi jualnya ke UMKM lebih murah, kan seperti itu, bisa saja. Baik Pak Sudrajat, Bu Dewi dan Mas Nus, terima kasih sudah datang ke studio kita. Saya akan bacakan ini harapan-harapan dari Mas Huda ya. Kembalikan kejayaan industri tekstil nasional. Terus juga ini ada dari Pak Sudrajat, bisa menguasai pasar global, kuat di dalam negeri. Dan juga yang terakhir ada dari Bu Dewi, diberi playing field yang lebih fair dan kompetitif untuk produk UMKM khususnya fashion dan craft Indonesia. Dan harapan kita semua tentunya mudah-mudahan industri tekstil yang ada di Indonesia bisa survive dari gempuran impor Cina maupun dari thrifting yang mungkin nanti akan diberantas tuntas. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Kita akan kembali di arah angin selanjutnya. Saya Fahmi Andrian pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.